Belum menjabat 1 bulan sebagai Panglima TNI, Jenderal Agus Subianto telah berani melakukan mutasi 183 jenderal, mulai dari Pangdam Diponegoro sampai Kapuspen, Kepala Pusat Penerangan TNI. Bagaimana menurut kalian, apakah ini ada hubungannya 14 Februari pemilu, atau ya ini sebuah kebutuhan untuk perbaikan TNI, atau menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, pecinta masa depan negeri. Tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Panglima TNI berani untuk melakukan mutasi 183 jenderal di tubuh TNI. Pasti semua kaget, apa yang dilakukan oleh Panglima ini. Baru menjabat 183 jenderal dimutasi. Apakah ini ada hubungannya dengan agenda 14 Februari, atau ya ini kebutuhan TNI, ya harus seperti ini profesionalisme TNI, atau ada yang main di belakang ini semuanya? Ayo kita baca di beberapa media, selanjutnya nanti kita kupas sebenarnya apa yang terjadi dan selanjutnya solusinya seperti apa. Pertama kita baca di CNN Indonesia, judulnya cukup menantang. Belum sebulan menjabat, Panglima TNI mutasi 183 perwira. Pasti semuanya memahami ini. Kemudian yang kedua di Kompas, mutasi TNI, Panglima rotasi jabatan dan Kodiklat, Kapuspen hingga Dansat Siber. Oh, sampai Dansat Siber. Ini memang untuk kehati-hatian atau? Kita lihat lagi di Detik News. Panglima TNI mutasi 183 perwira, Pangdam Diponegoro Hasanuddin hingga Kapuspen. Kalian pilih yang mana dari itu semuanya? Oke, kita pilih dari CNN dan kemudian nanti kita tambahkan dengan yang lain. Belum sebulan menjabat, Panglima TNI mutasi 183 perwira. Nggak tahu, menurut kalian prestasi atau ini adalah sebuah gebrakan atau mungkin yang lain? Jakarta, CNN Indonesia, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto melakukan mutasi terhadap 183 perwira tinggi di lingkungan TNI. Sejumlah jabatan strategis berganti dalam mutasi kali ini. Agus belum genap sebulan menjabat Panglima TNI, ia resmi dilantik Presiden Joko Widodo pada Rabu 22 November yang lalu. Jadi kalau sekarang ini adalah tanggal 19.20, maka belum ada 1 bulan betul. Mutasi tertuang dalam SK Panglima TNI nomor Cap garing 1470 garing 12 Romawi garing 2023 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Tentara Nasional Indonesia tertanggal 18 Desember. Dalam mutasi ini, Marsda Doni Ermawan dimutasi dari jabatan Sekjen Kemhan menjadi Pati Mabes TNI AU dalam rangka pensiun. Nah ini kalau ini karena hampir pensiun. Selain itu, Laksda Maman Firmansyah dimutasi dari Wagub Lemhanas menjadi dan Kodiklat TNI. Maman bertukar jabatan dengan Lejen Eko Margiono yang sebelumnya menjabat dan Kodiklat TNI. Majen Widi Prasetyono ditunjuk menjadi dan Kodiklatat. Jabatan lamanya yakni Pangdam 4 Diponegoro diserahkan kepada Majen Tandya Budi Revita yang sebelumnya adalah Kabadiklat Kemhan. Jabatan yang ditinggalkan Tandya kemudian diisi oleh Majen Zainul Arifin yang sebelumnya adalah staf ahli Menhan bidang keamanan.
Kemudian Majen Bobi Rinal Makmun ditunjuk menjadi Pangdam 14 Hasanuddin. Bobi sebelumnya adalah dan Secapat, pejabat lama yakni Majen Toto Iman dimutasi menjadi Direktur Pasca Sarjana Unhan. Laksda Julius Wijoyono dimutasi dari Kapus TNI menjadi staf khusus Kasal. Staf khusus? Ada apa ini? Penggantinya adalah Brigjen Nugraha Gumilar yang sebelumnya Pak Sahlil TK2 Kasat Bid Kamteror. Laksma Agus Rustandi dimutasi dari Dansat Siber TNI menjadi staf khusus Kasal. Kok menjadi staf khusus juga? Posisinya digantikan Brigjen Ari Yudianto yang sebelumnya Asops Kasko Gap Wilhan 3. Marsha Donald Kasenda dimutasi Pangkop Sud 3 menjadi Kaskop Sudnas. Posisinya digantikan Marsma Beni Arfan yang sebelumnya adalah Kapus Kersin TNI. Coba kita lihat di yang ada di Kompas yang judulnya mutasi TNI Panglima Rotasi Jabatan dan Kodiklat, Kapus Pen hingga Dansat Siber. Sebetulnya hampir sama di semuanya, intinya adalah terjadi sampai Dansat Siber. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Bagaimana sekalian? Apakah ini merupakan kebutuhan TNI untuk menyongsong pemilu 2024 atau ada sebuah agenda atau ada yang memainkan tentang mutasi ini? Menurut analisis saya, pertama, bahwa mutasi rotasi jabatan itu sebetulnya hal yang biasa karena ini adalah sebuah kebutuhan lembaga. Jadi secara teori organisasi bahwa sangat salah kalau tidak ada rotasi. Tetapi menjadi pertanyaan besar kalau menjelang momen politik itu ada rotasi. Karena kalau menjelang momen politik ketika ada rotasi atau mutasi itu ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan pertama yaitu memang ini adalah sebuah kebutuhan lembaga, atau kedua memang ini adalah ada permainan politik tingkat tinggi yang bisa dilakukan dengan cara rotasi atau mutasi, atau mungkin yang ketiga ini antara para pemain dan yang tidak dimainkan tidak tahu. Jadi tiga hal itu mungkin terjadi dan ya siapa yang tahu tentang hal itu semuanya? Maka kita perlu melihat apa yang terjadi tentang mutasi TNI yang belum 1 bulan Panglima TNI sudah melaksanakan mutasi 183 Panglima 183 jenderal yang hebat-hebat itu, sehingga tiga kemungkinan itu terjadi, salah satunya terjadi. Tetapi apa yang sebenarnya terjadi itu kemudian pasti orang mempunyai persepsi, karena setiap orang kan memang punya persepsi dan mempunyai penilaian terhadap apa yang terjadi, sehingga persepsi-persepsi itu kemudian bisa dikumpulkan. Intinya bahwa melihat merespon mutasi TNI atau rotasi jabatan tersebut adalah sesuatu, apalagi dihubungkan dengan menghadapi pemilu 2024, 14 Februari pemilu 2024. Kemudian yang kedua, ya, dui fungsi TNI Polri itu jelas tidak ada. Maksudnya Polri, TNI, lebih khusus TNI ya, tidak diperbolehkan main-main politik. Sebetulnya kalau melihat dari secara teoritis itu sudah selesai bahwa TNI tidak bermain-main di dalam politik. Tetapi apakah ada jaminan bahwa apa yang menjadi secara teoritis itu kemudian tidak atau berbeda dengan yang terjadi di lapangan? Hal ini menjadi perhatian bagi semuanya, bahwa semuanya boleh untuk memberikan masukan, kritikan untuk perbaikan negeri ini.
bahwa semenjak reformasi 98, keberadaan TNI dan Polri itu memang sudah tidak dalam hubungannya dalam politik praktis. Dia dijauhkan karena memang sebagai aparat penegak keamanan yang mengayomi untuk semuanya, bukan salah satu kelompok saja. Maka pada suasana pasca reformasi sampai hari ini, ketika ada gerakan TNI Polri yang selanjutnya mengarah kepada salah satu calon, pasti akan dilawan. Tetapi ketika hal itu dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab, maka kemudian orang yang tidak bertanggung jawab itu akan dikejar. Nah, sekarang adalah apakah hubungannya dengan 183 jenderal tersebut? Apakah ini ada hubungannya atau tidak? Ini yang kalian boleh berkomentar di bawah. Tetapi bahwa kalau misalkan ada yang selanjutnya memainkan, itu akan menjadi catatan dalam sejarah. Mungkin pada kesempatan ini tidak ada yang berani ngomong, tapi sejarah kemudian akan menilai. Kemudian yang ketiga, kita masih ingat pada waktu Orde Baru ya, keberadaan TNI dan Polri, khususnya TNI pada kesempatan dahulu itu adalah ada hubungannya dengan, kita masih ingat ya, terminologi ABG, ABRI, birokrasi Golkar, yang waktu itu sebetulnya di dalam regulasi tidak boleh, konstitusi tidak boleh bahwa keberadaan TNI dan Polri itu berpolitik. Tetapi dalam secara praktis waktu itu ada penilaian bahwa TNI ada kedekatan dengan Partai Golkar, maksudnya partai penguasa waktu itu. Begitu juga waktu itu adalah Polri. Sehingga kita masih ingat reformasi 98 salah satunya adalah menghilangkan dwi-fungsi ABRI. Bagaimana keberadaan TNI dan Polri itu adalah menjadi profesional. Akhirnya keberadaan TNI Polri pada waktu itu betul-betul profesional, hanya mengamankan terhadap apa-apa yang menjadi ancaman terhadap negara. Pecinta masa depan, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. 3 hal tersebut menurut saya menjadi perhatian bagi kita bersama, supaya tidak ada orang yang bermain dalam agenda mutasi 183 pejabat yang ada atau 183 jenderal yang ada di TNI pada kemarin itu. Karena kalau ada, ini akan membahayakan. Apakah misalkan bagian kelompok yang turut serta dalam permainan itu menang ataupun kalah, pasti akan menjadi catatan sejarah. Apakah jejak digital atau jejak yang konvensional, itu pasti akan menjadi pengetahuan informasi, dan itu menjadi bagian dari proses sejarah. Kalau kita berbicara misalkan keberadaan zaman Belanda pada waktu itu, Belanda merasa tidak bersalah dalam proses menjajah Indonesia. Dalam bahasanya mungkin sebagian adalah bagaimana mengedukasi Indonesia, tetapi warga Indonesia, rakyat Indonesia mengatakan itu adalah penjajahan. Apalagi pada waktu agresi militer, mereka membonceng nikah. Itu kan selanjutnya sejarah yang akan memberikan catatan sejarah tersebut. Nah, begitu juga pada waktu reformasi 98, dui fungsi TNI Polri yang waktu itu diprotes keras. Ketika hal itu dihidupkan, maka akan berhadapan dengan rakyat sebenarnya, sehingga akan lebih baik pada menghadapi 14 Februari, maka tidak ada yang bermain-main tentang mutasi 183 jabatan tersebut. Semoga aja itu adalah murni dari kebutuhan dari TNI, bukan ada yang bermain-main demi kepentingan sukses salah satu bagian dari peserta pemilu 14 Februari. Kepentingannya yang terbaik, yang benar adalah seharusnya keberadaan mutasi itu adalah mensupport sukses untuk semuanya, bukan salah satu kelompok saja. Sehingga nanti tidak akan ada catatan dalam sejarah, karena catatan dalam sejarah itu akan tercatat seterusnya. Apa yang menjadi niatan baik menjadi salah karena metodenya salah. Semoga menjadi refleksi bagi kita bersama. 183 mutasi jenderal tersebut bukan untuk bermain-main orang yang tidak bertanggung jawab atau orang yang ingin kemenangan untuk kekuasaan.
Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.